Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillah pada semangat semua ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Yuk kepada ketua kelas bisa dipimpin doanya. Nah, setelah berdoa, coba kalian lihat di kolong meja, di bawah meja, atau di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Kalau misalnya ada sampah, segera diambil sampahnya, lalu dibuang di kotak sampah yang ada di depan kelas. Yuk semuanya yuk. Pinter anak-anak ibu. Jadi, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya itu harus kalian lakukan ya, bukan hanya di sekolah aja, tetapi di rumah juga. Jadi, jangan sampai dilupakan. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu nasional. Siapa hari ini yang kebagian menyanyikan lagu nasional di depan kelas untuk memimpin teman-temannya? Fadia. Oke, sekarang giliran Fadia ya. Wah, ibu senang di hari ini, soalnya tadi pas menjawab salam kalian semangat, pas menyanyikan lagu nasional kalian semangat. Sekarang kita bakalan tepuk PPK yuk biar tambah semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yeay. Baiklah anak-anak, pada pertemuan lalu ibu sudah menugaskan kalian ya agar kalian mengamati awan-awan sebelum berangkat ke sekolah. Apakah dia mendung, apakah dia cerah, apakah yang lainnya. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan materi pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang cuaca. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya dulu nih, cuaca itu sebenarnya apa ya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh tunjuk tangan. Apa ini? Cuaca mendung, boleh. Lalu apa lagi? Iya Raden? Hujan, benar sekali, pintar. Nah, jadi ibu jelasin ya, jadi cuaca itu adalah keadaan udara pada suatu tempat. Jadi bisa saja di suatu tempat hujan dan di tempat lainnya itu tidak hujan, atau ada cuaca lain, yaitu cerah atau cerah berawan. Nah, perlu diingat juga ya anak-anak, Indonesia adalah iklim tropis. Jadi Indonesia mempunyai 4 cuaca. Yang pertama mendung, hujan, berawan, dan cerah berawan. Nah, sekarang kalian buka LKPD pada tema 5 subtema 1 pembelajaran 2 yang telah ibu berikan. Jadi di dalam LKPD itu ada teks bacaan mengenai cerita Udin dan Beni. Coba kalian baca dahulu ya. Setelah dibaca anak-anak, apa yang dapat kalian simpulkan dari teks bacaan tersebut? Bisa tunjuk tangan. Coba Indra, apa kesimpulan yang dapat kamu ambil? Benar sekali. Jadi sebelum pergantian cuaca itu ada prosesnya terlebih dahulu, misalnya dari mendung ke hujan. Nah, selanjutnya anak-anak kalian bisa melanjutkan untuk mengisi LKPD-nya, yaitu di halaman 2, yaitu adalah tulislah keadaan cuaca di bawah ini. Kalian bisa lihat gambar yang ada di sampingnya itu dan kalian tulis itu termasuk cuaca yang mana dan ciri-cirinya. Yuk kalian kerjakan. Arini, kok kamu diam aja bukannya mengerjakan tugas? Penanya ketinggalan. Arini, besok jangan diulangi lagi ya. Karena kita itu setiap ke sekolah harus membawa alat tulis masing-masing seperti pena, pensil, udah itu tip ek, penghapus, dan lain-lain. Itu harus dibawa masing-masing biar kita tidak merepotkan orang lain. Tetapi untuk kali ini, karena Arini tidak bawa, ada teman-teman yang mau meminjamkan Arini. Ayo kita sebagai sesama teman itu harus saling membantu supaya nanti kalau kita ada kesulitan bakalan dibantu kemudian hari. Ayo. Tuh Rini mau minjemin. Jangan lupa bilang terima kasih ya. Yuk lanjutkan. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu manfaat cuaca bagi kehidupan manusia. Jadi semua cuaca, 4 cuaca tadi yang telah ibu sebutkan itu punya masing-masing manfaatnya bagi kehidupan manusia. Karena apa? Karena Tuhan itu telah mengatur cuaca di muka bumi agar bermanfaat juga bagi manusia. Nah, contohnya pada cuaca cerah atau cuaca panas itu dapat dimanfaatkan untuk apa? Kegiatan di rumah yang biasanya dimanfaatkan untuk cuaca panas dan cuaca cerah. Menjemur baju, benar sekali, bisa digunakan untuk menjemur baju agar baju kita ini cepat kering setelah dicuci.
Lalu selanjutnya yaitu cuaca hujan. Apa coba contoh manfaatnya? Ayo, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nah, jadi contoh dari cuaca hujan, manfaatnya itu adalah hujan itu kan menghasilkan air, dan kita sebagai manusia butuh air. Air itu sangat dibutuhkan bagi kita manusia, karena kita butuh untuk mandi, kita butuh untuk masak, untuk minum, dan lain-lain. Jadi, air itu sangat bermanfaat untuk kita, dan begitu juga cuaca hujan. Makanya kita harus bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Baiklah anak-anak, coba sekarang bentuk dulu 5 kelompok dengan satu kelompok isinya 3 orang. Yuk, cepat dicari teman-teman kelompoknya. Nah, baiklah, di sini Ibu sudah menyiapkan identitas untuk masing-masing kelompok. Ada kelompok hijau, kelompok putih, kelompok kuning, kelompok merah, dan kelompok biru. Sekarang, untuk masing-masing kelompok boleh membentuk lingkaran ya. Nah, tugasnya yaitu adalah kalian memperhatikan cuaca 5 hari ke depan. Dan kalian tuliskan dalam tabel pada hari Senin cuacanya apa, pada hari Selasa cuacanya apa, Rabu cuacanya apa, dan sampai seterusnya, sampai 5 hari ke depan ya nak ya. Nah, setelah kalian menentukan cuaca apa pada hari itu, kalian tuliskan bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap sehat dalam menghadapi cuaca tersebut. Kalian buat tabel dan akan dikumpulkan pada pertemuan depan. Untuk cuaca pada hari ini, kalian bisa diskusikan sekarang. Ibu berikan waktu 15 menit. Kalian bisa keluar kelas untuk melihat sedang apakah cuaca sekarang, apakah hujan, mendung, berawan, atau cerah. Kalian Ibu berikan waktu 15 menit untuk mengamati cuaca di luar kelas. Nah, bagaimana untuk pengamatan cuaca hari ini? Apakah semua sudah selesai? Jangan lupa dilanjutkan ya, masih ada 4 hari lagi yang belum diisi. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman bangsa Indonesia. Jadi, sekarang coba kembali lagi ke kelompok yang telah dibuat tadi. Ibu akan bertanya satu-satu ya. Untuk yang pertama, Ibu akan bertanya kepada kelompok merah. Kelompok merah itu ada Randy, Ilham, sama Nadine. Randy, kamu sukunya apa? Sunda. Kalau Ilham? Jawa. Kalau Nadine? Betawi. Nah, itu udah beragam banget tuh dalam satu kelompok. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Betawi. Nah, karena di sini ada 3 suku nih, tetapi kalian bergabung menjadi satu kelompok. Apakah ada perbedaan? Apakah kita hanya boleh bergabung dengan satu suku yang sama? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Benar sekali Rini, jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena di Indonesia itu punya berbagai macam suku, banyak sekali suku, dan kita harus tetap bersatu, tidak boleh saling terpecah belah dan tidak boleh mendiskriminasi. Benar sekali Randy. Jadi, walaupun kita berbeda-beda suku, tetapi kita harus tetap satu, tidak boleh bermusuhan. Benar. Nah, selain tadi di Indonesia itu ada perbedaan suku, di Indonesia itu ada perbedaan apa lagi? Siapa yang mau jawab? Gimana? Naura, apa jawabannya Nau? Benar sekali kata Naura, kita ada berbeda bahasa. Contohnya kalau misalnya kita tinggal di Lampung, ada bahasa Lampung. Lalu kita ada tinggal di Palembang, pasti mereka berbahasa Palembang. Dan bahasa-bahasa yang lain itu ada banyak sekali di Indonesia. Terus, tetapi walaupun kita saling berbeda-beda tersebut, kita tidak boleh saling mengejek. Benar sekali. Pinter-pinter ya anak ibu, sip. Nah, masih di kelompok yang sama, coba masing-masing siswa buka LKPD-nya halaman 15. Ayo dibuka dulu LKPD-nya. Untuk kelompok merah, kuning, ayo kok malah berpencar, ayo. Buat lingkaran kayak tadi, kayak awal. Dan buka LKPD-nya ya, halaman 15. Sudah dibuka semua? Jadi di halaman 15 itu ada ayo berdiskusi. Nah, di situ keterangannya
itu adalah di dalam kelompok kita saling mewawancarai anggota kelompok masing-masing berdasarkan asal daerah, makanan daerah, dan tarian daerah. Dan isilah tabel di bawah ini dengan teman-teman di sekelompokmu. Nah, jadi sesuai perintah yang ada, kita disuruh untuk mewawancarai anggota kelompok sesama teman anggota kelompok, lalu menuliskan hasil wawancara kita ke dalam sebuah tabel yang ada di LKPD. Nah, jadi kalian bisa mengerjakan seperti itu ya anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh ditanyakan ke ibu ya. Ada apa kelompok kuning? Apakah ada hal yang belum dimengerti? Belum mengerti bagian makanan tradisional? Nah, kalau misalnya kalian belum mengerti atau belum mengetahui tentang makanan tradisional, kalian bisa mengambil referensi lain. Bisa juga dari buku, koran, majalah, dan lain-lain yang ada di depan kelas. Jadi kalian bebas untuk melihat referensi. Baiklah, bagaimana anak-anak? Apakah semua sudah selesai? Nah, kalau misalnya sudah selesai, sesuai dengan perintah yang ada di LKPD juga, kalau misalnya tabelnya sudah selesai semua dan sudah terisi, kalian akan mempresentasikan hasilnya ke depan kelas dengan mempresentasikan masing-masing per orang ya. Nah, supaya adil urutan presentasinya siapa duluan, di sini ibu akan memilih secara random. Di sini ibu sudah menyiapkan warna dari masing-masing kelompok kalian, ada 5 warna. Dan ibu akan pilih acak. Siapa yang keluar duluan, itu yang maju duluan. Oke. Sekarang ibu. Oke, sudah keluar. Ini ada warna kuning. Kelompok kuning, ayo maju duluan. Wah, bagus sekali kelompok kuning. Sekarang ternyata sudah mengerti ya apa itu makanan tradisional. Sip sekali. Dan untuk kelompok selanjutnya akan kita undi kembali ya, seperti kelompok kuning tadi. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar. Nah, tadi kita telah belajar tentang apa aja sih keragaman budaya yang ada di Indonesia, lalu apa aja sih cuaca yang ada di Indonesia. Jadi, kalau misalnya kita sudah belajar tentang perbedaan keragaman budaya di Indonesia, kita harus mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tidak boleh saling mengejek walau kita ada perbedaan suku, kulit, ras, budaya, dan lain-lain, karena kita tetap satu Indonesia. Dan di dalam cuaca kita itu harus menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, seperti kita tidak buang-buang air, lalu kita selalu buang sampah pada tempatnya agar lingkungan juga selalu asri dan bersih, karena itu ada manfaatnya juga buat kita ya. Nah, anak-anak, untuk yang terakhir, ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah, yaitu kalian menuliskan macam-macam cuaca, lalu menuliskan makanan khas daerah yang cocok dengan cuaca tersebut. Misalnya, cuacanya lagi dingin atau lagi hujan, jadi makanan khas daerah apa yang cocok untuk dimakan pada cuaca tersebut. Kalian buat dalam bentuk tabel dan akan dikumpulkan pada pertemuan depan. Nah, jadi kita ada 2 tugas ya anak-anak. Yang pertama tugas kelompok, yang kedua yaitu adalah tugas mandiri. 2 tugas ini akan dikumpul pada pertemuan depan. Baiklah anak-anak, ibu akan mengingatkan jika kalian lihat ada sampah di bawah kolong, di bawah meja, atau di sekitar kalian, setelah kalian berdiskusi tadi, kalian bisa ambil lalu kalian buang ke tempat sampah ya. Baik, sudah diambil semua sampahnya? Baiklah, kalau seperti itu, ibu tutup ya pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini akan terus kalian ingat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.